Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program spesial ulang tahun TV One 15 jam mengabarkan. Dan biasanya kalau ulang tahun itu kan dipenuhi dengan kejutan-kejutan gitu ya kan. Dan surprise, hadiah. Kira-kira ada surprise apa di ulang tahun TV One ke-15? Kita akan ajak pemirsa untuk melihat di KPU. Ini sudah ada rekan kami ya. Rekan kami akan menghadirkan kejutan untuk Anda pemirsa di hari ulang tahun TV One ke-15. Silakan. Silakan informasi terbaru dari KPU. Pemirsa TV One, hari ini 14 Februari 2023 adalah bertepatan dengan 1 tahun menuju hari pemungutan suara pemilu 2024 yang akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024. KPU pada saat ini memastikan kepada seluruh KPU di daerah, KPU provinsi, kabupaten kota, bahwa pemilu sudah siap digelar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti. DPR RI mensahkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024. Kesepakatan yang diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu ini diambil pada rapat dengar pendapat di gedung DPR RI pada 24 Januari 2022 tahun lalu. Pemilu serentak dimaksud adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD kabupaten dan kota. Sedangkan untuk pilkada, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan digelar serentak pada 27 November 2024. Peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan terpusat dari kantor Komisi Pemilihan Umum dan diikuti oleh seluruh lembaga negara dan pemerintah, KPU provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia secara hybrid, baik luring maupun daring. Dengan demikian, hari ini 14 Februari 2023 adalah 1 tahun menuju pemungutan suara pemilu 2024. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terus melakukan serangkaian persiapan dan pengecekan ke seluruh KPU daerah di seluruh Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Baik, terima kasih rekan kami yang sudah melaporkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Sebentar Ken dan juga Rati, ini kayaknya bukan rekan kita ini tapi mirip ya. Ini emang rekan kita. Ini rekan kita ya? Iya. Ini siapa ya? Ini Sofyan. Ah, ini Muhammad Sofyan. Iya, tapi seperti mirip juga sama ketua KPU kita ya, Pak Hashim Asyari. Oke, ini ketua KPU atau Sofyan? Coba ya, kita Coba cek ya, kita panggil ya. Sama Rati panggil ya. Tes ya. Sofyan. Kita tes rekan kita. Halo Sofyan. Halo Rati. Dan juga Rizky dan Masya. Selamat pagi. Oh, ini yang asli ya. Asli ya. Muhammad Sofyan yang asli ya. Nah, ini yang asli nih. Oke, Oke. hari ini siaran bareng sama Baik, siapa yang Pak Hasim? Pak Sofyan. Aduh. Ini tadi gimana Pak Hasim? Baca satu link berita Pak Hasim, rasanya Pak Hasim. Jadi presenter TV One nih Pak Hasim rasanya. Kayaknya lebih deg-degan ngadepin kamera daripada ngadepin pimpinan-pimpinan partai. Oke. Saya coba geser ke sini Pak Hasim ya. Izin Pak Hasim, izin Pak Ketua. Ini kita agak sedikit game. Ternyata kita nih katanya nih Pak Hasim, saya jadi ceritanya, saya waktu di kantor kemarin pas kebetulan pulang dari ibadah haji itu, kok ya katanya teman-teman kantor saya dimirip-miripkan sama jenengan nih. Jenengan kamu ini merasa mirip nggak sih Pak? Kalau tahu begini saya pakai kacamata yang pinggirnya lebih tebal kayak Mas Sofyan. Tadi waktu beli harusnya nyiapin yang gitu Pak ya. Tapi dengan begini saja udah mirip sekali. Kumis dulu, jenggotnya dikit kayak Mas Sofyan kan. Lebih mirip lagi. Pak Haji sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, Masya Allah. Ini spesial di ulang tahun TV One yang 15 tahun dan bertepatan sekali Pak Hasim. Hari ini katanya juga ada kirap yang sangat bersejarah sekali di KPU nih. Ya, jadi hari ini akan digelar kirap dari sejumlah titik ya. Seingat saya ada 7 titik di sejumlah daerah. Ada dari Aceh, dari
Batam, kemudian dari Kalimantan Utara, kemudian dari Morotai, Maluku Utara, dari Papua. Itu nanti akan bergerak serta dan nanti finishnya di Jakarta ya, di kantor KPU Pusat pada sekitar tanggal 25 November. Itu bertepatan dengan penetapan DCT atau daftar calon tetap. Nanti kita ngobrol lanjut lagi lebih panjang lagi di segmen berikut. Nah, kita coba sekali lagi ya Pak Sinda. Kita baca berita ya Pak Sinda. Nggak boleh izin Pak Ketua. Ini ada lead berita. Nah, terserah saya duluan atau jenengan duluan. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Saya sudah duluan Mas Sofyan. Siap. Baik. Izin nggak boleh Pak Sinda. Jadi nanti setelah bersama dengan kembaran nih ceritanya. Baik, ini saya yang pertama, kemudian itu yang kedua, namun jenengan ya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum KPU mempersiapkan pemilu 2024 mendatang dengan cermat. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar tidak ada celah yang menimbulkan permasalahan teknis yang dapat dipolitisasi ke depannya. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum se-Indonesia pada acara Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum dalam rangka kesiapan pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta. Presiden Jokowi berpesan agar KPU memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki aturan teknis dan koridor hukum yang jelas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang muncul. Saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati. Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu. Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. KPU juga diminta bekerja efisien dan memanfaatkan anggaran dengan cermat. Presiden menegaskan KPU untuk mengedepankan politik adu ide dan gagasan, bukan politik adu domba. Konsolidasi Nasional KPU dihadiri oleh 6.341 peserta yang terdiri dari KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Elvariska Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Ya baik pemirsa, inilah tadi satu paket berita yang mengenai tentang bagaimana kesiapan KPU menjelang 1 tahun di 2024 ya Pak Hasim ya. Jadi gimana nih Pak Hasim rasanya menjadi beberapa menit menjadi presenter berita nih Pak? Jadi namanya profesi baru pasti deg-degan Mas Sofyan. Apalagi yang namanya siaran berita itu selalu live ya. Karena live maka ya harus konsentrasi penuh, membaca teks, lalu ngadep kamera, jeda waktunya juga harus tepat. Karena TV itu kan selalu hitungannya detik ya. Jadi begitu kita meleset satu kata atau pilihan kata kan sangat berpengaruh ya. Apalagi kemudian salah membaca teks. Itu kan kemudian kantor berita seperti TV One yang dipercaya sebagai kantor berita kan menjadi orang jadi mempertanyakan karena ini beritanya kok salah pilih kata presenternya gitu, sangat berpengaruh gitu Mas. Tadi kayaknya suaranya agak pelan gitu, agak nervous gitu Pak Hasim ya. Ya di depan kamera Mas itu live kan, saya kan juga nggak mau kemudian apa yang saya baca itu salah. Kalau saya salah baca itu juga sangat berpengaruh kepada pemirsa TV One. Ya sebenarnya mirip-mirip lah KPU ini kan apa yang disampaikan. Mirip kayak muka kita ini Pak ya. 11-12 lah. 11-12. Jadi KPU ini kan kalau bicara kan kemudian dianggap hukum ya, maka
juga harus bicara, harus hati-hati, apa yang disampaikan itu betul-betul ada dasarnya, Iya. itu Mas Sofyan. Betul sekali. Begitu juga saya yakin tugas dari juga peran dari Pak Hasyim Asyari selaku Ketua KPU itu pastinya memakan dan menguras tenaga dan juga pikiran yang sangat luar biasa. Betul, Saya iya. juga sempat berkunjung-kunjung ke ruangan Pak Hasyim, itu tumpukan dokumen itu sampai nggak kelihatan Iya. gitu, Pak Hasyim. Ya karena begini Mas, semua dokumen itu kan pasti ada muatan hukumnya. Betul, betul. Nah kebetulan saya sebagai ketua KPU kan yang menandatangani dokumen, sehingga harus memastikan bahwa semua dokumen yang saya tanda tangani itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu, sehingga harus hati-hati betul, harus cermat terhadap dokumen-dokumen yang akan diterbitkan oleh KPU. Sehingga kalau di ruang kerja saya itu, kalau kerjaan itu belum selesai, dokumen belum saya geser, gitu, kira-kira begitu. Luar biasa. Nah, saya sebentar lagi nih Pak Iya. Hasyim, saya pengen coba dong bergantian peran nih. Boleh. Sebagai Ketua KPU rasanya kayak gimana? Iya, walaupun cuma sesaat, nanti Mas Sofyan bisa merasakan gimana suasana kebatinan ya jadi ketua KPU. Begitu juga tadi yang dirasakan Pak Hasyim. Iya sama. Iya, sudah saya membayangkan udah betapa kalau jadi Mas Sofyan kan harus konsentrasi penuh, kayaknya sih santai gitu ya. Tapi gara-gara konsentrasi penuh kan nguras energi juga. Khawatir jangan sampai ada salah-salah kata, salah Oke, baca baik. gitu Mas. Kita closing segmen dulu Pak Hasyim. Oke. Kita masih panjang. Nanti saya akan bertukar peran dengan Pak Hasyim. Oke. Sesaat lagi tetaplah di TV One Special HUT TV One yang ke-15 tahun. Oke. Ya, saya mau menyapa dulu. Selamat pagi. Semuanya sehat semuanya? Selamat pagi. Pak, selamat pagi Mas. Mbak. Oke, agenda selanjutnya apa nih Mas Lujan? Nanti kita akan meninjau podcast bentar Pak. Meninjau podcast, nanti untuk materinya juga kita udah bikin kajian untuk yang kemarin beberapa perkembangan seputar kepemiluan kita. Termasuk rapat-rapat sudah terjadwal semua ya Mas Lujan? Rapat sudah terjadwal semua tamu juga sudah terinfokan juga gitu. Intinya sudah sesuai on schedule semua Pak nanti. Kajian, tunggakan kajian juga sudah ready semua. Oh gitu ya. Oke, ini Sedang menyiapkan podcast untuk hari ini. Gitu. baik. Terus termasuk kemarin saya ada rapat itu di beberapa tempat, di beberapa daerah, itu sudah dijadwalkan semua Mas Lujan? Oh sudah. Dan terkait dengan hasil tindak lanjut rapat kemarin itu juga sudah ditindaklanjuti juga sama teman-teman yang ada di daerah juga gitu. Jadi insya Allah semuanya aman. Kemarin saya juga lihat ada dokumen-dokumen yang kayaknya masih belum rapi itu Mas dari beberapa daerah itu Mas. Itu nanti tadi sudah dirapikan sama teman-teman staf yang yang menangani administrasinya itu nanti. Mantap, pokoknya hari ini udah siap semuanya ya. Siap. Nanti kita cek lagi ya Mas Lujan ya. Siap. Segera nanti ditindaklanjuti ya. Iya, ini tadi kan memang banyak dari aduan-aduan dari dari ketua-ketua KPUD udah semuanya, dari partai udah semuanya. Oh sudah itu kemarin memang sedikit ada yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut itu nanti. Udah nanti saya mau persiapkan rapat dulu sambil nanti dokumen-dokumennya dirapikan dulu ya Mas Lujan ya. Siap. Nanti untuk kajian-kajian sudah aman semua itu nanti. Terima kasih Mas Lujan. Ya. Waduh, rasanya jadi ketua KPU pemirsa dingin karena masuk mobilnya yang sangat dingin sekali. Pak Hasyim, saya tadi dapat kawalan dari Mas Wildan loh. Ternyata banyak agenda yang sudah disiapkan gitu. Memang dari agenda dari setiap harinya itu Pak Hasyim itu
kinerja dari kerja dari Pak Hasyim sendiri itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak Hasyim? Saya mengusahakan setiap hari itu datang ke kantor pagi ya. Karena begini, satu volume kerjanya kan besar, banyak. Jadi begitu masuk tahapan pemilu 14 Juni 2022 itu hitungan hari kita ini bukan lagi hari kerja tapi hari kalender. Kalau hari kalender berarti kan 24 jam non-stop harus siap ya. Nah oleh karena itu saya berusaha berangkat pagi karena teman-teman PNS atau ASN di KPU kan juga ada jam mulai masuk ya. Setidak-tidaknya kita ini yang jadi pemimpin di KPU ini bisa jadi contoh ya, bahwa kalau pegawai atau PNS atau ASN di KPU harus pagi masuk kantor, sudah sampai kantor, maka pemimpinnya juga sebisa mungkin begitu. Dengan begitu, maka kalau ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil, itu kemudian bisa segera ditindaklanjuti oleh Pak Sekjen beserta tim kesekjenan untuk merapatkan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti itu. Demikian juga pasti ada acara, kemudian ada tamu, ada rapat-rapat koordinasi, dan setidaknya seperti saya ini kemudian harus melayani teman-teman partai kalau berkonsultasi, apakah datang ke kantor atau melewat telepon atau WA begitu ya. Demikian juga harus melayani konsultasi teman-teman KPU daerah, ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota, dan yang tidak pernah terlewatkan setiap hari itu harus memeriksa dokumen, Mas. Ada surat masuk, ada surat keluar, ada dokumen-dokumen strategis seperti keputusan KPU, peraturan KPU, yang itu mau tidak mau harus saya baca satu persatu secara cermat, karena setiap dokumen itu ada muatan hukumnya ya, supaya kemudian tidak salah pilih kata atau tidak ada kesalahan-kesalahan substantif atau kesalahan teknis. Itu harus kita periksa semua, dan saya sebagai ketua KPU harus menandatangani dokumen itu, maka kemudian harus hati-hati betul untuk memastikan itu. Nah ini Pak Hasyim, tepat sekali ulang tahun TVN yang ke-15 tahun, dan ini tepat sekali 1 tahun menjelang pesta demokrasi atau 1 tahun menjelang pencoblosan ini ya. Ini 1 tahun 2024, persiapannya seperti apa nih Pak Hasyim selaku Ketua KPU? Ya setidak-tidaknya di tahun 2022 kemarin Mas, pemilu ini kan sudah dimulai tahapannya sejak 14 Juni 2022 ya, atau 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka kemudian kalau ditarik mundur, hari pemungutan suara kita ini nanti digelar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Ditarik mundur 20 bulannya itu jatuhnya 14 Juni 2022. Ada sejumlah kegiatan yang sudah dikerjakan KPU. Pertama seperti pendaftaran partai sampai penetapan partai 14 Desember yang lalu. Kemudian pembentukan badan ad hoc PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa kelurahan di dalam negeri. Kemudian juga sudah dibentuk panitia pemilihan di luar negeri dan juga pantarleh atau petugas pemutakhiran daftar pemilih baik di dalam maupun luar negeri, itu untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah kemudian juga sudah dilakukan penyusunan dan penataan daerah pemilihan, baik itu DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten kota, sudah di tanggal 9 Februari yang lalu 2023. Demikian juga kegiatan penyerahan dukungan oleh bakal calon perseorangan calon peserta pemilu DPD itu sudah mulai dilakukan sejak tanggal 16 Desember sampai 29 Desember 2022. Ini dengan waktu yang bisa dibilang sebetulnya cukup pendek sih sebetulnya Pak Hasyim ya, meskipun 1 tahun masih ya, 1 tahun, tapi dengan persiapan tadi Pak Hasyim menjelaskan ada hampir 200 juta, karena kan total penduduk kita 200 juta, melakukan verifikasi dan sebagainya dengan 18 partai nanti dikumpulkan dari semua daerah. Ini cukup nggak Pak Hasyim? Dari segi perencanaan tahapan sudah dihitung semua ya, insya Allah cukup memadai. Nah ini saya kira penting diketahui masyarakat luas bahwa memang istilahnya itu pemilu 2024, tapi sesungguhnya pelaksanaannya sudah dimulai 2 tahun sebelumnya di 2022 ya. Mulai menyiapkan peserta pemilu partai politik, kemudian nanti calon perseorangan DPD, kemudian pencalonan anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota,
kota dan pencalonan presiden, kemudian mempersiapkan pemutakhiran data pemilih dan menyusun data pemilih, menyiapkan dan penyusunan dan penataan daerah pemilihan sampai penetapannya. Ini dikerjakan semua sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nanti bulan Mei 2023 itu sudah mulai pendaftaran calon untuk DPR RI provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk termasuk DPD ya. Nah, untuk presiden, untuk pendaftaran calon presiden itu nanti masih bulan Oktober 2023 ini. Nah, setelah itu ditetapkan semua pasangan calon presiden, daftar calon tetapnya anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota pada 25 November 2023 ini. Setelah itu masuk kampanye. Dan kemudian 3 hari sebelum coblosan itu dikenal dengan istilah hari tenang, 3 hari tenang itu. Kalau coblosannya 14 Februari 2024, maka tanggal 13, 12, dan 11 itu sudah hari tenang. Jadi kampanye terakhir tanggal 10 Februari 2024. Nah, kalau sudah ketahuan berapa jumlah pemilih, berapa dan siapa saja peserta pemilu, calon, kemudian disiapkan logistik pemilu. Dalam ini menyiapkan surat suara, formulir-formulir yang akan digunakan penghitungan suara di tingkat TPS. Termasuk juga nanti rencananya akan diadakan pemilu tertutup. Betul, pemilu tertutup dan juga pemilu terbuka ya, yang rencananya untuk 2024. Ini wacana seperti ini bagaimana ini Pak Hasyim? Intinya kan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang sistem itu ya, kita ikuti saja nanti prosesnya dan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pada dasarnya KPU ini kan sebagai pelaksana undang-undang, jadi apa kata undang-undang itu yang dikerjakan oleh KPU. Termasuk nanti kalau ada putusan MK apapun sikap atau putusan Mahkamah Konstitusi, KPU mengikuti itu. Pak Hasyim, ini kita kenal namanya pemilu ini adalah pesta demokrasi, Pak Hasyim. Namanya pesta itu kan orang senang-senang, kemudian bergembira begitu ya. Namun yang terjadi, Pak Hasyim, adalah ketika itu di tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilu itu justru yang terjadi adalah saling hujat, kemudian saling bertengkar, Nah, ini peran Pak Hasyim sebagai ketua KPU untuk mengejawantahkan daripada pesta demokrasi sesungguhnya bahwa tidak ada saling hujat, yang betul-betul itu dilaksanakan benar-benar pesta, benar-benar gembira dan benar-benar saling berangkulan. Ini bagaimana Pak Hasyim? KPU pada KPU periode 2022-2027 ini mengambil topik besar yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Mengapa kami sampaikan itu? Karena begini, pada dasarnya pemilu pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan. Nah, kalau nanti sebagaimana pengalaman 2019 ya, kan ada pasangan calon 01, ada pasangan calon 02. Masing-masing pasangan calon kan koalisi partai. Partai pada saat yang bersamaan sesungguhnya bersaing, berkompetisi untuk meraih suara untuk dapat kursi. Masing-masing kan bersaing antar partai. Tapi partai ini juga berkoalisi di 01, 02. Sehingga ada mekanisme secara internal alamiah itu untuk ngerem. Misalkan partai yang berkoalisi di 01 bersaing cari suara, tapi kita ini satu koalisi loh, harus ngerem, jangan terlalu keras untuk bersaing. Nanti itu juga akan terjadi di pemilu 2024. Kalau coblosannya 14 Februari 2024, 35 hari ke depan, akhir Maret sudah diketahui perolehan suara kursi untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota yang jadi bekal untuk pencalonan pilkada. Dan nanti partai-partai juga akan cari kawannya sendiri-sendiri dalam berkoalisi. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, dalam pemilu. Sehingga dengan begitu masyarakat, pemilih ini ibaratnya kalau istilah anak muda ya, ikut pemilu gak usah baperan, gak usah bawa perasaan. Karena apa? Ya biasa dalam persaingan, berteman, lalu suatu ketika koalisinya berubah dalam pemilu dan dalam pilkada. Maka itu dapat dikatakan bahwa inilah nanti jadi wujud bahwa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Baik, salah satu yang saya juga akan lakukan akan mengerem dialog kita, diskusi kita akan teruskan nanti Pak Hasyim, dan tetaplah bersama kami di TV One. Nanti saya juga akan berbincang-bincang dengan salah satu komika Pak Hasyim untuk membincangkan atau mengangkat tema tentang keresahan masyarakat persiapan di pemilu 2024 sesaat lagi.